Hari ini Pak Jokowi sudah secara terbuka menyatakan bahwa dirinya akan bergabung dengan PSI, dan ini sekaligus membantah usulan atau wacana sebelumnya yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi bisa saja menjadi ketua umum P3. Ya karena mungkin ini sudah terlalu banyak penolakan dari para kiai yang dianggap tidak sejalan oleh Romo Hurmuzi sehingga Pak Jokowi menyerah. Ya meskipun di sisi lain beberapa orang dari kader atau elit dari P3 nampaknya masih was-was dan khawatir. Ya karena apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu bisa saja sebaliknya gitu. Dan itu sudah berkali-kali, bertahun-tahun seperti itu. Itu bilangnya enggak padahal iya. Bilangnya sudah padahal belum gitu ya. Sama juga seperti ketika Gibran dicalonkan sebagai cawapres, yang bener aja lah katanya. Itu 2 bulan sebelumnya. Setelah itu wah all out mendukung Gibran, sehingga ya memang ucapan-ucapan Pak Jokowi jadi sulit dipercaya oleh banyak orang terkait apapun yang dia sampaikan terkait keputusan-keputusannya. Makanya ya elit dari Partai P3 sampai sekarang masih was-was dan waspada. Tapi menarik ketika Pak Jokowi sudah menyampaikan akan bergabung dengan PSI, ya kita tunggu saja ini kapan akan bergabungnya dan bagaimana proses beliau untuk bisa menjadi ketua umum. Tapi ya yang namanya PSI pasti lebih mudah dibandingkan yang lain gitu, karena Kaisang aja itu sehari masuk sehari langsung jadi ketua umum partai. Tapi tetap saja kasus ini atau jalan politik Jokowi untuk menjadi ketua umum PSI masih sangat menarik, karena yang digantikan ini adalah anaknya sendiri, Kaisang gitu. Kalau seandainya yang digantikan adalah Grace Natali, Giring Ganesa atau siapapun yang bukan siapa-siapa gitu, maka ini tidak terlalu menarik lagi. Ya udah tinggal ganti aja, terserah gimana caranya. Tapi karena ini adalah Kaisang gitu ya, dan itu adalah anak kandungnya sendiri, ini pasti gak mudah bagi seorang Jokowi sebagai bapak untuk kemudian mengambil kursi yang sudah terlanjur diduduki sama anaknya. Jangankan kursi ketua umum partai gitu ya, anak kita kalau duduk di kursi terus kemudian ya kita sebetulnya punya kursi lain atau kita punya kemampuan untuk ngambil kursi lain, kan kita ambil yang lain gitu. Bukan kemudian nyuruh anak kita untuk minggir, minggir. Gak mau ambil kursi sendiri. Ya itu jadi gak pas rasanya. Dan kalau nanti ini disingkirkan atau kursi ketua umum partai PSI diambil oleh Pak Jokowi, nanti Kaisang kemana? Kaisang mau ngambil kursi di mana? Ya enggak tahu kok, tanya saya. Sehingga ini mencerminkan satu sifat yang cukup rakus dan ini nggak lazim, karena ya kasihan udah berkuasa di PSI gitu ya Kaisang ini, terus kemudian diganti sama bapak yang sebenarnya udah nggak butuh apa-apa. Pak Jokowi itu kurang apa gitu? Presiden 2 periode 10 tahun, gubernur DKI Jakarta, wali kota 2 periode, apalagi gitu? Nggak ada posisi yang lebih tinggi dan pengalaman yang lebih hebat dibandingkan seorang Jokowi secara politik gitu ya. 2 periode wali kota, gubernur, 2 periode presiden Indonesia, ini yang lain nggak mampu gitu. SBY pun ya paling cuma 2 periode tapi nggak pernah jadi wali kota atau gubernur misalkan gitu. Jadi apa yang sudah didapat dan dicapai oleh Jokowi itu sudah sangat luar biasa, sehingga mustahil atau tidak masuk akal kalau kemudian sekarang harus menggeser anaknya dari posisi ketua umum partai PSI yang secara range atau size ukuran partainya itu kecil. Ya sekecil bunga mawar lah gitu kan. Dan lagian setelah ini mau ngapain lagi gitu? Kalau Kaisang kan mungkin masih bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, wakil presiden masih bisa Kaisang. Tapi kalau Jokowi kan sudah nggak ada gitu. Mau 3 periode udah nggak bisa gitu ya. Ya mau ngapain lagi sampai kemudian Pak Jokowi harus mengambil ketua partai PSI? Ngapain gitu? Jadi ya saya sempat merendung, sempat memikirkan soal ini agak lama gitu, karena ini pasti ada sesuatu dan tujuan yang tidak tersampaikan di publik hari ini, dan itu nampaknya cukup sensitif gitu. Karena ya kalau seperti Gibran misalkan sudah jadi wakil presiden, ya mungkin dia kalau mau nyalon sebagai calon presiden mungkin masih bisa gitu ya. Tapi ya nggak perlu kemudian Pak Jokowi harus jadi ketua umum PSI untuk mendukung Gibran misalkan.
kan nggak perlu Jokowi. Kaisang kan bisa juga gitu, misalkan nanti ketua umumnya adalah Kaisang, kemudian mencalonkan Gibran sebagai capres, kan ya bisa sendirilah. Ngapain Jokowi yang harus jadi ketua partai dulu gitu kan. Ini kan jadi seperti meremehkan atau tidak percaya dengan Gibran yang mencoba untuk menggendong Gibran kemana-mana gitu ya. Menggendong Gibran supaya punya elektabilitas seperti halnya Jokowi di masa lalu. Jadi nggak ada alasan kekuasaan yang bisa dicapai secara pribadi oleh Jokowi sehingga dia merasa perlu untuk bisa menjadi ketua umum partai hari ini, karena apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi udah nggak bisa gitu. Mau jadi menteri udah aneh gitu. Mau jadi gubernur lagi lucu, nggak mungkin gitu. Aturan tidak memungkinkan itu. Jadi ya ini soal apa? Kalau misalkan tujuannya menjadi ketua partai untuk mengamankan Gibran misalkan, itu kan seolah-olah mencurigai semua partai. Seolah-olah nggak percaya kepada semua partai, seolah-olah melihat bahwa Gibran ini sangat ringkih dan lemah sekali sehingga harus dijaga oleh bapaknya. Dan lagian kalau mau menjaga Gibran itu juga nggak cocok gitu. Kenapa? Karena PSI nggak punya kursi di Senayan, mau ngapain gitu kan? Ya kalau misalkan Pak Jokowi merasa tidak percaya dengan kemampuan Gibran, khawatir diusili dan sebagainya, ya kalau tahu begitu ngapain dia dicalonkan sejak awal gitu? Ngapain Gibran didorong menjadi calon wakil presiden kalau misalkan Pak Jokowi sendiri emang nggak percaya? Ya emang kosong sih, tapi ya gimana? Udah telanjur jadi wakil presiden gitu kan? Jadi setelah saya coba renungkan dari manuver politik yang tidak masuk akal ini, saya akhirnya menemukan satu kemungkinan gitu ya. Dan ini adalah kemungkinan yang tingkat sensitivitasnya itu sangat luar biasa bahaya gitu. Artian ini kalau sampai salah langkah bisa terjadi konflik yang berkepanjangan dan sampai mati gitu. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali penyampaian dari Bung Alifur Rahman ya soal eh, partai PSI ya, yang dimana Pak Jokowi tertarik sekali untuk masuk ke PSI sebagai ketua umum. Dan nanti mungkin barangkali untuk Gibran juga menuju 2029, sudah pasti sih. Kalau nggak jadi dimaksudkan. Karena kan banyak ada tuntutan pemakzulan, desakan-desakan ini kan banyak sekali. Tapi nggak semua. Dan saya rasa pun pemakzulan ini ya nggak gampang lah ya. Nggak mudah juga. Tapi bukan berarti nggak bisa loh ya. Bukan berarti nggak bisa. Tapi ya oke lah. Tentu memang ya melihat keadaan ini banyak sekali di media sosial isu-isu ya, banyak sekali kasus-kasus ya. Kita berharap kepada pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto ya, dengan segala isu-isu ini ya jangan sampai terganggu, jangan sampai goyah untuk menjalankan fungsinya sebagai presiden ya, dengan memajukan bangsa dan negara ini teman-teman ya. Kita support, tetap dukung juga. Kelihatannya kalau kita lihat bahwa sekarang kan yang ketua umum PSI adalah Kaisang, putra bungsu Pak Jokowi. Dan PSI ini kita tahu ya nggak lolos ke Senayan tahun ini dan mungkin tahun-tahun yang lalu juga ya. Tapi kemudian dulu kan pernah juga di endorse Pak Jokowi itu, bahkan dikampanyekan, bahkan dipromosikan, bahkan PSI mengklaim bahwa PSI adalah partainya Jokowi. Atau mungkin karena pendukung Jokowi banyak banget pada saat itu, dan mungkin saat ini juga banyak relawan-relawan Jokowi, projo-projo itu, dan pendukung-pendukung yang lainnya bakal memilih PSI. Tahu-taunya juga nggak ngaruh ya, nggak ngaruh Jokowi efek kepada PSI. Tapi mungkin kalau beliau sudah menjadi ketum, partai dirawat dengan baik, dimajukan, diperjuangkan, ya barangkali bisa. Tapi bagaimana dengan partai support TBK yang katanya akan dibangun oleh Pak Jokowi ya? Itu gimana kabarnya itu kalau kalau begini gitu ya? Tapi oke lah ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya, tapi sejauh ini sih beliau katanya tertarik. Ya. Semoga Pak Jokowi cepat sembuh ya, biar bisa mewujudkan mimpinya atau bisa mewujudkan apa yang disampaikan. Biar nanti yang nggak ada lagi ya cibiran-cibiran netizen mengatakan sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Karena sebetulnya memang banyak sih yang
terjadi seperti itu yang saya lihat juga. Tapi di sini saya coba ulas ya bagaimana penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini. Saya akan coba bacakan kepada pemirsa dan kita akan ulas bersama ya. PSI itu akan dipimpin oleh Jokowi sekalipun hari ini belum bangkit, tapi ke depan akan kalian lihat endingnya. Pokoknya jangan pernah milih partai yang ada hubungan dengan proyek Jokowi. Alif sakit hati memang susah sembuhnya. Jokowi dilawan, berat bung. Demi mengamankan kasus anak pun digeser dari kursinya. Yang menghentikan Jokowi cuma kursi konsul depan dokter kulit. Mungkin capeknya jagain anak kosongnya ya. Mulyono serakah niat menyengsarakan negara untuk kepentingan keluarga. Yang akhir harusnya lebih baik dari yang awal untuk Jokowi, justru sebaliknya. Ketua PSI dari Kaisang ke Jokowi, ke Gibran, ke Bobi, dan Jan Etes. Ya. Ingat, uang Jokowi triliunan, rakyat bisa dibeli dengan penggelontoran bansos. Kalau soal politik kotor belum ada tandingannya. Skenario sangat sempurna ya. Alhamdulillah kalau Jokowi sudah punya partai jadi ketum PSI yang ujung-ujungnya diserahkan ke Gibran. Nggak masalah, yang penting jangan ngobok-ngobok partai lain supaya situasi politik di Indonesia kondusif. Itu yang diharapkan. Jadi banyak juga mengatakan Pak Jokowi mengobok-ngobok parpol ya. Mengobok partai politik nih. Kemudian dulu lihat Jokowi seperti sosok seorang yang sangat ikhlas, jujur, sederhana, merakyat dan apa yang dilakukan demi bangsa dan negara. Tapi setelah semua bobroknya terkuak dan terbongkar dengan sendirinya karena hukum alam, ya, hukum alam itu kan sunatullah gitu ya. Lihat mukanya sangat-sangat tukang tipu bid ngibul seng ada lawan. Bagusnya muka dia jangan lagi muncul-muncul di media karena membuat perut ini jadi enak pengen muntah. Soalnya ndak pernah gosok gigi, jadi bau omongannya ndak benar. Sampai hatinya yang busuk, rakus kekuasaan dan kekayaan, yang anehnya juga pengikut-pengikutnya ikut-ikutan ndak bisa berpikir terang karena uang. Bisa-bisa aja netizen berkomentar seperti itu ya. Tapi kita harus fair loh, setiap pemimpin itu kan gak ada yang sempurna juga. Nama juga manusia. Tapi saya teringat dari salah satu penyampaian kader PSI mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Itu benar nggak sih isunya itu? Ini lebih kacau lagi di pikiran beliau ini. Tapi itu kan pendapat dia juga. Kemudian masih kurang aja, ada 2 periode jabat presiden, masih ambisi lagi jadi presiden. Udahlah Jokowi, harta dan uang udah banyak, nggak dibawa mati harta dan jabatan, masih aja mengejar duniawi. Itulah pejabat sekali jabat pasti mau nyalon lagi. Kenapa? Karena enak jadi pejabat, bukan mau mengabdi kepada negara tujuannya. Enak dong difasilitasi, dapat gaji, dapat ini dan itu. Bisa korupsi lagi. Tapi nggak semua pejabat-pejabat itu korupsi, tapi banyak banget ya. Ini tugas Pak Prabowo nih sekarang nih ya, sangat optimis sekali memberantas korupsi di Indonesia biar negara ini bisa maju, karena kalau korupsi masih merajalela Indonesia ini nggak bakal maju-maju ya, sulit untuk maju. Jangan mengharapkan bonus demografi lah, bayangin bonus demografi tapi nanti langsung dikorupsikan misalnya, kan bangke juga gitu ya, kapan majunya kan begitu. Oke, kemudian yang terakhir ya, mungkin Pak Jokowi nggak rela kalau Pak Prabowo dekat dengan Bu Mega. PSI masuk koalisi pemerintah sekarang. Kalau masih Kaisang ketumnya, pasti nggak terlalu dianggap salah koalisi. Beda dengan Pak Jokowi yang ikut nimbrung di koalisi. Partai lain pasti segan, bahkan bisa jadi mereka diarahkan Pak Jokowi ke depannya. Kalau nggak ada partai gimana mau nimbrung di koalisi. Tapi PSI kan masih partai ya masih kecil lah gitu ya, dibandingkan partai-partai lainnya seperti PDIP, Golkar, Nasdem, apalagi Gerindra saat ini yang berkuasa ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Belum tentu juga Pak Jokowi beneran jadi ketum PSI, kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Ya kondisinya bagaimana. Karena hidup kan nggak ada yang tahu.
Ya kecuali kalau sehat-sehat semua ya baru bisa kan, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain boleh juga silakan sampaikan komentar Anda di video ini. Dari saya itu saja, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam.